Materi kali ini mengenai teknologi informasi dan komunikasi. Sebenarnya ada banyak subbab yang bisa kita bahas dalam materi kali ini, namun di sini saya hanya akan menjelaskan tentang hakikat teknologi informasi dan komunikasi. Sebelum dilanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami di sini dari kelompok 1. Materi pertama yaitu pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Ada beberapa pengertian yang diajukan oleh para ahli. Di antaranya yang pertama yaitu Evert and Earth pada tahun 1986 mengatakan bahwa teknologi informasi merupakan perangkat keras yang bersifat organisatoris dan meneruskan nilai-nilai sosial dengan individu atau banyak orang yang mengumpulkan, memproses dan saling mempertukarkan informasi dengan individu atau halayak lain. Selanjutnya dari Lukas pada tahun 2000 menyatakan bahwa teknologi informasi adalah segala sesuatu bentuk teknologi yang diterapkan atau digunakan untuk memproses dan mengirimkan informasi dalam bentuk elektronis. Selanjutnya yaitu Wawan Wardiana pada tahun 2000 mengemukakan bahwa teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk mengolah data. Selanjutnya yaitu sejarah teknologi informasi dan komunikasi. Ada beberapa tonggak perkembangan teknologi yang secara nyata memberi sumbangan terhadap perkembangan TIK hingga saat ini. Pertama, yaitu temuan telepon oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1875. Memasuki abad ke-20, tepatnya antara tahun 1910 sampai 1920, terwujud sebuah transmisi suara tanpa kabel melalui siaran radio AM yang pertama. Perkembangan teknologi elektronika yang merupakan cikal bakal TIK saat ini mendapatkan momen emasnya pada era Perang Dingin melalui penciptaan rangkaian terpadu. Pada puncaknya melahirkan mikroprosesor. Mikroprosesor inilah yang menjadi otak perangkat keras komputer dan terus berevolusi sampai saat ini. Perangkat telekomunikasi berkembang pesat saat teknologi digital mulai digunakan menggantikan teknologi analog. Teknologi analog mulai terasa menampakkan batas-batas maksimal pengeksplorasiannya. Digital perangkat telekomunikasi kemudian berkonvergensi dengan perangkat komputer yang sejak awal merupakan perangkat yang mengadopsi teknologi digital. Produk hasil konvergensi inilah yang saat ini muncul dalam bentuk telepon seluler. Selanjutnya yaitu hakikat teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. TIK mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Selanjutnya yaitu e-book dan e-learning. Buku elektronik atau e-book adalah salah satu teknologi yang memanfaatkan komputer untuk menayangkan informasi multimedia dalam bentuk yang ringkas dan dinamis. Sebuah e-book dapat diintegrasikan tayangan suara, grafik, gambar, animasi maupun movie sehingga informasi yang disajikan lebih kaya dibandingkan dengan buku konvensional. Jenis e-book paling sederhana adalah yang sekadar memindahkan buku konvensional menjadi bentuk elektronik yang ditayangkan oleh komputer. Dengan teknologi ini, ratusan buku dapat disimpan dalam satu keping CD atau compact disc, kapasitas sekitar 700 MB. DVD atau digital versatile disc, kapasitas 4,7 sampai 8,5 GB. Maupun diska lepas atau flash disk, diska keras atau hard disk, dan penyimpanan awan atau cloud storage. E-learning. Beragam definisi dapat ditemukan untuk e-learning. Victoria L. Tinio misalnya menyatakan bahwa e-learning meliputi pembelajaran pada semua tingkatan,
formal maupun non-formal, yang menggunakan jaringan komputer, intranet maupun ekstranet untuk pengantaran bahan ajar, interaksi, dan atau fasilitasi. Untuk pembelajaran yang sebagian prosesnya berlangsung dengan bantuan jaringan internet, sering disebut sebagai online learning. Definisi yang lebih luas dikemukakan pada working paper Sea Molek, yakni e-learning adalah pembelajaran melalui jasa elektronik. Meski beragam definisi, namun pada dasarnya disetujui bahwa e-learning adalah pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi elektronik sebagai sarana penyajian dan distribusi informasi. Fasilitas e-learning yang lengkap disediakan oleh perangkat lunak khusus yang disebut perangkat lunak pengelola pembelajaran atau LMS, Learning Management System. LMS mutakhir berjalan berbasis teknologi internet sehingga dapat diakses dari manapun selama tersedia akses ke internet. Yang terakhir yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan. Ada beberapa manfaat TIK bagi bidang pendidikan, yaitu yang pertama akses ke perpustakaan, yang kedua akses ke pakar, yang ketiga akses melaksanakan kuliah secara online, seperti yang sedang kita lakukan sekarang. Yang keempat, menyediakan layanan informasi akademik suatu institusi pendidikan. Yang kelima, menyediakan fasilitas mesin pencari data. Yang keenam, menyediakan fasilitas diskusi. Yang ketujuh, menyediakan fasilitas direktori alumni dan sekolah. Dan yang terakhir yaitu menyediakan fasilitas kerjasama. Mungkin hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Semoga teman-teman semua bisa mengerti dengan baik materi yang saya sampaikan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.